Ini sebentar aja Pak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah pada pertemuan keempat ya, di mana pada kali ini materi kita tentang sifat-sifat atau karakteristik dan kepribadian pengguna perpustakaan. Sebelumnya kalian pada sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oh, semangat. Ya, di psikologi perpustakaan itu memang tempatnya di mana kita mengetahui bagaimana karakteristik dan kepribadian seseorang. Kita di perpustakaan itu kan tidak lepas dari interaksi sosial ya. Apa itu interaksi sosial? Komunikasi. Iya, antara pustakawan dan pengguna perpustakaan, antara di dunia perpustakaan. Nah, tentunya kita harus memahami bagaimana itu karakter dari pengguna itu. Mau tidak mau, kita harus paham seperti apa mereka. Nah, minggu lalu kan sudah Ibu jelaskan sedikit ya, bagaimana sebenarnya kita sebagai pustakawan melayani dunia itu dengan semaksimal mungkin, karena tugas kita adalah pelayanan publik. Jadi yang pertama, biasanya kalau kita itu dalam hal menjadi pustakawan, kita berbicara dengan pengguna kita harus tahu dia tipe seperti apa sih. Semisal yang pendiam dan lugu, kita sebagai pustakawan jangan juga sama diem aja ngeliatin pengguna kita yang diem. Akhirnya apa? Diem ketemu diem jadi apa? Diem-dieman, ya kan? Nah, kita sebagai pustakawan harus tahu, kok dia agak diem apa ya? Apa dia tidak bisa nyari buku? Tidak bisa menggunakan katalog kah? Atau jangan-jangan tidak tahu tempat naruh tas dan lain sebagainya? Samperin. Ada yang bisa dibantu dan seperti itu ya. Karena kita pelayanan. Sama hal yang gak mungkin ya, namanya juga dia pemalu langsung aja jalan. Ibu di mana ya? Kalau misalkan nyari ini, tidak mungkin seperti itu kan? Karena itu nanti akhirnya dapatnya ke yang banyak bicara dan banyak permintaan. Nah, tapi sebelum ke sana kita ke yang tidak sabar dan sombong. Kira-kira ketika kalian sebagai pustakawan menemukan pengguna perpustakaan yang tidak sabar dan sombong, bagaimana nih cara mengatasinya? Harus sabar. Iya, kebalikan dari kebalikan dari perilaku pengguna perpustakaan tersebut. Dia tidak sabaran, dia orangnya sombong, jangan kita balas. Karena kita sebagai pustakawan fungsinya memang untuk mengembangkan perpustakaan. Jadi kita yang harus sabar, kita yang harus, ibarat kata bahasa kita itu legowo. Kita sabar, apa yang dia minta kita penuhi, apa yang dia inginkan kita penuhi. Akhirnya nanti juga dia banyak permintaan ini itu. Salah tuh, bukan ini, maksudnya ini, padahal di dalamnya bener aja kok, maksudnya sama, ya kan? Tapi kata dosen saya, Bu, karakteristik itu ada 9, kok ini cuma 6 di buku ini. Tolong Bu carikan yang 6. Ya sama aja, ya kan? Ambilkan beberapa referensi yang sekiranya dia bisa memenuhi kebutuhannya. Nah itu. Yang terakhir itu ragu dan curiga. Ini dibantu apa dan sebagainya, malah kok ragu-ragu sama pustakawannya. Jangan-jangan itu pustakawan salah katanya. Nah yang seperti itu maka kita harus tegaskan ke dia bagaimana caranya supaya dia tidak meragukan informasi yang kita kasihkan. Nah, kita sudah sampai nih ke materi kepribadian manusia. Karena kan pada hari ini kita memang membahas
karakter dan juga kepribadian tadi ya. Nah, kepribadian ini sendiri adalah keseluruhan cara seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Ayo, sebelum ini kepribadian manusia itu ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada? Iya, jangan malu-malu. Jangan malu. Sudah kelihatan ya kok nggak ada yang bisa jawab. Ada empat. Ya, jangan malu-malu dong ya. Nanti malah pengguna perpustakaannya malu-malu, pustakawannya juga malu-malu. Nah, iya ada empat. Koloris. Terus pragmatis. Terus melankolis. Kira-kira di antara empat ini yang mana yang paling sering didengar? Oh, melankolis. Iya, betul sekali. Karena itu sangat sering. Oh, dia itu melankolis sekali gitu kan ya. Jangan-jangan ini ada yang melankolis nih. Oh, pantas. Benar tadi jawabnya. Kita udah oke. Untuk mempertegas itu sekalian juga agar kalian tidak bosan, kalian juga tidak pada ngantuk, kalian dulu nih. Jadi sebenarnya videonya singkat aja ya tentang kepribadian manusia. Sebenarnya adanya video itu hanya agar kalian tidak sumpah dalam belajar, kalian juga bisa dipertegas dengan referensi lain berupa video pembelajaran. Nah, di sini kita teruskan ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Belum. Oke, belum ada. Kita teruskan. Nah, ternyata karakteristik manusia itu tidak hanya ada di ilmu psikologi, tetapi jauh sebelum itu sudah ada ditentukan di Al-Quran, di mana karakter itu sudah ditegaskan karakter atau apa? Iya, atau akhlak. Adanya di surah berapa? Surat Al-An'am. Apa bunyinya? Dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl ayat 90. 100. Kalau seperti ini mahasiswanya udah lulusnya cepet. Amin. Tapi semangat terus, jangan hanya saat seperti ini aja yang semangat. Nah, makanya oleh sebab itu kita itu memang sudah diatur karakter dan akhlaknya, karena memang agama itu sebenarnya fondasi kita untuk bertingkah laku. Segala sesuatu sudah diaturkan di sana. Tanpa kita memandang bagaimana pengguna perpustakaan, seperti apa karakternya, apakah dia pemalu tadi, ataukah dia melankolis, ataukah sombong, semua itu harus
harus kita sebagai pustakawan memberikan yang terbaik untuk perkembangan perpustakaan. Bayangkan kalian sebagai pengguna ke perpustakaan, dijunjungin, gak dilayani, bukunya acak-acakan, kira-kira seneng gak? Nah, tempatkan juga seperti itu nanti. Ketika kalian jadi pustakawan, oh aku tidak boleh ini seperti itu. Untuk apa? Kemajuan perpustakaan. Nah, kira-kira Ibu rasa pertemuan kita hari ini sampai di sini. Setelah ini kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwasanya dalam materi saat ini kita menyimpulkan ada 2 poin penting. Yang pertama, memahami perbedaan sifat dan karakter manusia untuk interaksi sosial yang baik, khususnya pada layanan publik seperti perpustakaan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, perbedaan tersebut harusnya bukan menjadi penghalang kemajuan, tetapi menjadi motivasi untuk berbuat baik tanpa membedakan. Apalagi di sini ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa. Itu adalah perbedaan. Tetapi perbedaan itu jangan sampai merusak, tapi lebih mendekatkan seperti itu. Nah, kira-kira kita ingat pepatah, bukan berapa lama, tapi seberapa baik kita hidup. Seperti itu yang lebih utama. Umur 100 tahun tapi tidak berbuat kebaikan, buat apa? Iya kan? Umur cuma 3 tahun tapi berbuat kebaikan, itu bisa ya? Anak 3 tahun terlalu ini ya mengumpamakannya. Misalkan anak yang 10 tahun, 20 tahun tapi berbuat kebaikan, maka dia lebih berguna. Nah, kira-kira materi kita pada hari ini sampai di sini. Kalaupun misalkan nanti pada sesi tanya jawab dan lain sebagainya, silahkan apapun yang ingin kalian tanyakan ketika setelah selesai perkuliahan pun bisa. Siapa tahu di sini ada karakter yang malu bertanya, nah itu kan, atau malu mengutarakan, silahkan. Selalu Ibu terbuka untuk kalian, terbuka untuk diskusi, bukan hanya pada saat pembelajaran. Kira-kira demikian hari ini presentasi kita. Untuk selanjutnya minggu depan, ingat ya di RPS kemarin kan ada tugas. Iya. Tolong ya, tugas itu dikerjakan dengan baik agar kalian mendapatkan nilai yang maksimal.